Apa sih? Yang penting kuliah. Ya, kita mulai untuk diskusi tentang praproses atau praproses. Ya, di sini outline-nya atau topik atau bahasanya atau kerangka bahasan atau materinya yaitu adalah yang pertama adalah representasi teks, di mana representasi teks ini sudah kita bicarakan juga di dalam satu bentuk representasi yang kita sudah diskusikan di pertemuan sebelumnya, ya, yaitu representasi teks embedded, ya, embedded, menggunakan vektor, ya, ininya representasinya. Kemudian juga kita lihat dari sudut pandang lain, katakanlah seperti itu, ada representasi teks juga di sini, nanti akan kita lihat bagaimana. Ya, kemudian yang berikutnya adalah tokenisasi. Ini salah satu pemrosesan yang awal. Kemudian di mana tokenisasi itu adalah nanti membuat token, kemudian ada tipe-tipe dari token, dan ada istilahnya term dan istilah kata. Ya. Kemudian berikutnya adalah bagaimana ada kemungkinan kita mendeteksi atau mengidentifikasi atau juga mensegmentasi kalimat. Ya, kemudian berikutnya adalah ada yang disebut dengan stemming. Stemming membuat menjadi stem atau bahasa Indonesianya memotong, ya, memotong-motong. Kemudian lematisasi atau membuat lema, ya, atau secara kasarnya adalah kata dasar, ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang himpunan fitur, ya. Ya, tentang himpunan fitur. Himpunan fitur, ya. Di mana ini fitur, apa yang disebut dengan fitur nanti akan kita lihat, dan saya kira untuk sebagai input, sebagai satu objek, termasuk objek itu adalah teks, kita akan lihat fitur-fitur atau ciri. Ya, fitur bahasa Indonesia lebih aslinya saya kira ciri, ya. Bagaimana ciri-ciri sebuah unit teks, misalkan dokumen, menjadi fitur-fitur. Fiturnya apa saja misalkan. Ya. Ya. Kemudian masih dilanjutkan, ini masih materi, yaitu fitur itu mempunyai bobot. Ya, di mana bobot itu ada yang klasik, ini adalah kita bicara satu hal yang klasik, ya, yang memang semakin tidak banyak digunakan, tapi masih di beberapa tempat masih digunakan. Ini suatu hal yang sangat penting hingga beberapa tahun terakhir yang lalu, ya, meskipun sekarang udah lebih jarang kalau kita menggunakan deep learning, kita udah lebih jarang, tapi kadang-kadang tetap digunakan juga, yaitu bagaimana fitur itu diberi bobot, di mana bobot itu pada prinsipnya ada dua, yaitu yang berdasarkan dokumen dan berdasarkan koleksi. Kemudian ada yang disebut dengan stop wording atau penghapusan stop word. Ya. Kemudian bagaimana fitur itu dipilih atau diekstrak. Kemudian ada yang disebut dengan model kata yang sangat sederhana, yang itu artinya sederhana itu artinya kita mempunyai kelebihan dalam hal terutama ini, ya, dengan sederhana itu jadi salah satunya lebih efisien, ya, lebih efisien dan lebih portable, artinya bisa untuk bahasa-bahasa, banyak bahasa, tidak tergantung bahasa. Ini disebut dengan model keranjang kata-kata atau bahasa Inggrisnya back keranjang kata-kata, back of words model. Kemudian juga ada yang disebut dengan model ruang vektor, vektor space model, dan
similarity antar teks ini merupakan salah satu proses dan model yang banyak perlu kita bahas. Yang pertama, topik pertama adalah representasi teks dan terkait dengan praproses. Ya. Jadi teks masukan atau input itu bisa mempunyai satuan yang berbeda. Ya, satuan itu maksudnya panjang dan pendeknya. Ya, tergantung dari aplikasi atau permasalahannya. Kita lihat ini adalah input, ya, berupa teks, ya. Kemudian di sini adalah output, adalah hasilnya. Kemudian di sini adalah proses, ini proses, ya, yang kotak itu adalah proses. Nah, proses itu tidak bisa pada ini ya, pada beberapa jenis proses, beberapa jenis pendekatan atau metode itu tidak bisa langsung. Tidak bisa langsung yang berupa teks langsung ke sini. Meskipun untuk saat ini bisa juga kita yang langsung ke sini seperti di deep learning itu banyak bisa langsung dalam arti ini apa bentuknya setelah di embedding biasanya ya. Jadi ini adalah teks, inputnya berupa teks, yang teks itu adalah bentuknya atau jenisnya tidak terstruktur. Tidak terstruktur. Apa yang dimaksud dengan tidak terstruktur, apa yang dimaksud dengan terstruktur, atau apa yang dimaksud dengan semi terstruktur, nanti akan kita bahas di bagian berikutnya ya. Ini di praproses dulu. Di praproses dulu supaya bisa diproses di sini, supaya bisa menjadi inputan di dalam proses ini. Ini di praproses, ya, di praproses sehingga menjadi representasinya, representasi dari ini, perwakilan dari ini, diubah, dikonversi dari teks yang berupa kata-kata, dan mungkin ada kata, tanda baca, simbol, seperti itu, kemudian di praproses menjadi sebuah representasi, di mana representasi ini dalam beberapa kondisi ini adalah representasi yang harus terstruktur, ya, di mana di sini tidak terstruktur, di sini menjadi terstruktur, sehingga untuk proses yang membutuhkan bentuk terstruktur bisa dijalankan proses tersebut. Ya. Jadi teks itu adalah tidak terstruktur. Apa yang dimaksud dengan tidak terstruktur? Atau apa yang dimaksud dengan struktur? Apa yang dimaksud dengan struktur? Jadi kan ini struktur yang teks tidak mempunyai struktur atau mempunyai struktur yang sedikit. Nah, contoh teks di sini. Di sini adalah berita ya berbahasa Indonesia di mana tidak terstruktur itu artinya ini antara satu teks yang berita misalkan dengan teks berita yang lain itu tidak ditentukan ininya apa seperti misalkan di sini isinya harus apa, kemudian misalkan paragrafnya jumlahnya harus berapa, paragraf pertama harusnya berbentuk atau isinya apa, paragraf kedua harus isinya apa, dan seterusnya. Kemudian kalau semi terstruktur itu artinya ya mempunyai struktur tapi struktur yang lemah katakanlah seperti itu. Yang di sini contohnya adalah untuk berita misalkan artikel teks berita di mana harus ada judul. Ya, harus ada judul. Ya, jadi strukturnya hanya seperti itu katakanlah misalkan contohnya ya. Hanya harus ada judul aja, sedangkan isinya di sini jumlah paragrafnya, kemudian paragrafnya pertama isinya apa, paragraf kedua isinya apa tidak. Nah, kalau terstruktur ya nanti kita lihat bentuk yang benar-benar terstruktur ini berbentuknya matriks atau tabel. Seperti misalkan
tabel 2 dimensi relational database ya. Kita akan lihat nanti ya, di mana di sini ada field ya istilahnya, atau kolom ya, atau ya bisa juga fitur, bisa juga atribut, atau bisa variabel. Dan field ini bisa beberapa jenis, mempunyai jenis yang berbeda-beda. Bisa jenisnya biner. Biner itu adalah misalkan laki-laki atau perempuan. Bisa skor nilai misalkan, atau skor ya, misalkan usia, misalkan tinggi, berat, atau misalkan temperatur. Bisa berupa string, misalkan nama, bisa berupa discrete, artinya pilihan ganda. Ya, misalkan contohnya apakah misalkan untuk data mahasiswa, misalkan apakah misalkan tinggalnya apakah kos, atau misalkan sewa, atau tinggal di rumah sendiri, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini bentuk yang terstruktur. Ya. Ini kita bisa gambarkan seperti ini. Objek 1. Ya, objek 1 itu harus berisi field 1 itu apa? Field 1 itu misalkan kalau yang terstruktur, di sini misalkan mahasiswa, ini adalah namanya, ini misalkan di sini adalah alamatnya, ini adalah misalkan di sini gender, di sini misalkan berat, di field berikutnya berapa. Ya, jadi objek, kemudian ada field-fieldnya, atau disebut juga ini adalah fitur-fitur atau argumen-argumen, atau kalau dilihat dari seperti ini adalah kolom-kolom. Jadi objek, ini contoh objek tadi yang bukan teks. Kalau teks di sini, objek ini berupa teks, kita lihat bisa tidak terstruktur. Tidak struktur maksudnya ini strukturnya. Ya, jadi ini strukturnya, kolom-kolomnya ini. Ya, seperti kalau misalkan formulir, kita mengisi formulir. Ini satu formulir harus ngisi satu orang mahasiswa ngisi tadi namanya, mengisi alamatnya, dan mengisi gendernya, dan lain-lain. Ya, jadi kalau ini berita, misalkan berita 1, nah ini nggak ada isian-isian seperti ini. Jadi struktur itu dapat dikatakan ini isian-isian seperti itu ya. Ya. Jadi di sini himpunan field tadi, yang kolom tadi, yaitu data isian field yang merepresentasikan masing-masing objek itu. Ya, kita balik lagi ke sini, ini merepresentasikan. Jadi objek ini diwakili dengan atau direpresentasikan, informasinya adalah ini. Seorang mahasiswa itu direpresentasikan dengan namanya dan gendernya, dan misalkan ini adalah misalkan apa ya, misalkan biodata yang lain ya, misalkan di sini alamatnya, dan di sini misalkan prodinya, dan apa itu. Jadi ini adalah representasi isian-isian di sini. Ya, isian-isian di sini adalah representasi dari objek ini. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini jadi himpunan field. Tadi kolom itu adalah mempunyai himpunan, sehimpunan. Himpunan itu artinya apa? Himpunan itu salah satunya ya, salah satu artinya adalah urutan tidak penting. Kita balik lagi, maaf. Back, ini urutan ini tidak penting, artinya dibolak-balik urutannya tidak menjadi masalah. Ya. Jadi inilah himpunan. Ini satu himpunan yang masing-masing objek mempunyai himpunan isian yang sama. Ya, kemudian dan juga memungkinkan adanya field yang tidak diisi atau tidak bisa diisi. Ya, jadi tidak memang tidak available ya, not available. Seperti misalkan pekerjaan untuk seorang bayi. Ya, jadi kalau tadi salah satu kolomnya adalah pekerjaan, sedangkan objeknya itu tadi orang, misalkan orang secara umum bukan hanya mahasiswa, kemudian salah satu orang di situ, objek itu adalah bayi yang ternyata usianya masih bayi, maka kalau misalkan ada field pekerjaan, isian pekerjaan, maka dia kosong atau tidak bisa diisi ya. Jadi memungkinkan adanya field yang tidak bisa diisi. Nah, ini contohnya seperti ini.
Ini memungkinkan adanya field yang tidak bisa diisi pada objek tertentu, misalnya pekerjaan. Jadi di sini misalkan ini adalah orang, di sini misalkan pendataan penduduk misalnya, kemudian di sini adalah termasuk di sini ada pekerjaan misalkan, di sini tidak ada. Ya, jadi kita sebut tadi ada field. Ya, field itu atau fitur atau kadang disebut dengan atribut, kadang juga disebut dengan variabel, prediktor atau yang lain-lain, masuk misalkan kolom. Ya, karena ada beberapa disiplin ilmu yang menggunakan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di statistik biasanya variabel, misalkan di data mining misalkan biasanya fitur atribut, di misalnya ini database biasanya field atau kolom misalnya seperti itu. Di machine learning biasanya misalkan fitur atau atribut. Nah, ini himpunan tadi fieldnya di sini atau atribut ya, atribut-atributnya atau fitur atau ciri ya, ciri-ciri yang merepresentasikan atau sebagai properti, katakanlah gitu, properti dari objek, di mana objek itu termasuk misalkan teksnya. Jadi di sini untuk beberapa pendekatan atau beberapa metode, misalkan untuk mining, di mana mining itu adalah klasifikasi, ya, maka classifier seperti misalnya decision tree, pohon keputusan ya, atau misalnya SVM seperti vector machine, atau misalnya yang lain seperti rule base yang berdasar menggunakan rule. Nah, itu dibutuhkan input yang terstruktur seperti ini, terstruktur, di mana kemudian terstruktur itu artinya ini harus diisi, ini apa, kemudian diisi apa. Ya, ini adalah seperti misalkan berita, teks itu sebuah berita, ya, bisa juga yang ini adalah kata. Ya, tadi dikatakan bahwa bisa berupa yang satuannya atau granularity-nya, besarannya, ini bisa beberapa kata atau banyak kata seperti berita, bisa juga berkata. Untuk konteks kalimat tertentu kata, untuk konteks kalimat tertentu kata, kalimat tertentu. Yang di sini misalkan adalah POS, part of speech, atau misalkan di sini name entity recognition. Ya, ya di sini ini yang tadi ya, jadi kemudian ada misalkan klasifikasi atau kategorisasi ya. Jadi istilahnya klasifikasi itu nama lainnya adalah kategorisasi ya kalau untuk teks. Jadi klasifikasi teks atau kategorisasi teks. Ya, jadi di sini misalkan berita itu direpresentasikan dengan atribut-atributnya. Ya, kemudian di sini ada kelas atau kategorinya. Ya, bisa juga di sini teksnya itu berupa kata, di mana kata itu juga tercerminkan atau direpresentasikan dengan atribut-atributnya. Dan ini kategorinya. Kategori itu misalkan post, part of speech, atau jenis kata benda, misalkan atau kata benda, misalkan ini kata kerja, misalkan seperti itu. Atribut itu sendiri bisa berupa teks atau non-teks. Non-teks itu seperti contohnya, misalkan spam email filtering. Ya. Spam email filtering itu bisa berupa atributnya bisa berupa teks, ya, teks itu artinya isi dari email. Kemudian non teks itu adalah misalkan apakah mengandung BCC, misalkan, ataukah mengandung attachment misalkan, atau misalkan yang lain seperti misalkan CC-nya banyak atau semacam itu ya. Jadi yang bukan teks ya. Jadi bisa berupa teks atau non teks. Misalkan contoh yang lain, misalkan data teks yang kita proses ini adalah misalkan tweet. Ya.
tweet itu artinya teksnya berupa kata-kata dan kata-kata ya, terutama kata-kata ya, bisa juga mungkin bisa ada tanda baca yang tweet itu sendiri, kemudian non-teks. Ya, non-teks itu misalkan di dalam sebuah tweet itu berapa kali di retweet, misalkan, atau jenisnya. Tweet ini berupa retweet atau misalkan berapa banyak di like, misalkan seperti itu, atau misalkan tweet ini lokasinya, kalau ada lokasinya misalkan, atau mungkin yang lain seperti akunnya, akun Twitternya misalkan untuk tweet tersebut. Ya, data itu yang berupa teks, yang awalnya berupa teks, ya, data itu bisa pemrosesan morfologis atau pemrosesan linguistik. Sini yang bisa levelnya relatif rendah. Rendah itu maksud saya per kata, morfologis itu adalah level kata atau level kalimat atau level semantik. Ya, jadi level kata seperti misalkan jenis kata. Jenis kata itu saya balik lagi, maaf di sini. Nah, di sini misalkan katakanlah ini berita. Ya, berita itu misalkan di sini ada atributnya itu berupa kata-kata, nanti kemudian berupa yang non teks ya. Kalau berupa kata, misalkan ini jenis katanya apa. Ya, jadi ini ada kata dan jenisnya. Ini jenis katanya, jenis katanya. Jadi jenis kata diidentifikasi terlebih dahulu. Misalkan contohnya seperti itu, morfologis. Kalau sintaksis itu artinya di level kalimat. Level kalimat itu misalkan contohnya frase. Ya, balik lagi, maaf, balik lagi ke sini. Misalkan ini ada sebuah berita, kata-kata gitu ya. Kemudian kita ambil ininya atributnya, satu kelompok atributnya berupa kata-kata di dalam berita ini, apa kata-katanya. Kemudian misalkan kita ingin mengelompokkan menjadi frase. Ini adalah frase. Misalkan frase itu dua kata. Kita identifikasikan bahwa ini frase. Frase itu contohnya frase benda. Frase benda itu contohnya misalkan kalau kata benda misalkan laptop. Kalau frase benda adalah laptop yang kemudian ada sifatnya atau kata sifat. Seperti misalkan laptop hitam. Ya, laptop hitam. Kemudian atau lebih panjang lagi, frase itu bisa misalkan laptop hitam baru. Ya, lebih panjang lagi, laptop hitam baru saya, dan seterusnya. Artinya frase. Yang artinya diidentifikasikan bahwa kata-kata ini adalah sebuah frase. Yang untuk mengidentifikasi ini artinya levelnya adalah level sintaksis. Ya. Kemudian bisa juga levelnya adalah level semantik. Ya. Level semantik itu salah satu bentuk dari level semantik yang sederhana itu adalah sinonim. Ya, sinonim artinya tahu bahwa sebuah kata itu sinonim dengan kata yang lainnya. Jadi contohnya balik lagi ke sini lagi. Misalkan ada berita yang sekali lagi ini berupa kata-kata yang di dalam kata-kata dalam berita ini, berita satu ini, ya, di samping nanti ada atribut yang bukan berupa kata. Nah ini kita tahu bahwa misalkan di sini salah satu katanya adalah ada kata misalkan ayah. Nah ayah itu sinonim dengan bapak. Artinya kalau ini ada ayah, yang di sini ada bapak, ya dalam arti ayahnya seseorang dan bapaknya seseorang, itu bisa kemudian karena dikenali, jadi bisa dijadikan satu atribut karena tahu bahwa itu adalah secara semantik itu sinonim. Ya, contohnya semantik adalah seperti itu. Kemudian contoh yang lain untuk semantik yang lebih kompleks di sini, yang kemudian dijadikan sebagai fitur atau sebagai atribut, ya ini adalah contohnya apa yang disebut dengan peran semantik. Ya, jadi semantik itu mempunyai peran atau apa kalimat itu mempunyai perannya jenis peran adalah peran semantik. Ya, atau semantik rule. Jadi ini adalah kata, ya
atau frase sebenarnya frase ini frase NP frase kata frase ya. Nah kemudian di dalam kalimat ini kalimatnya adalah the lecturer went to classroom. Kalimat aslinya adalah ini inputannya ya. Ini inputannya seperti ini. Kemudian ini dibuat pohonnya secara semantik, sintaks ya. Sintaks itu artinya kemudian di sini bikin pohon sintaks frase atau konstituensi istilahnya sampai S itu sentence atau kalimat sebagai rootnya. Nah kemudian ini adalah jenis katanya ya. Nah kemudian yang dimaksud di sini peran semantik, label peran semantik ini adalah kita mempunyai predikat dulu sebagai intinya. Predikat itu biasanya di sini adalah yang verb. Ya, kemudian predikat ini mempunyai argumen. Nah, argumen itu ada macam-macam. Ada argumen disebut argumen nol. Ada argumen yang sebagai pelaku gitu ya. Kemudian argumen di sini argumen tempat misalkan, dan banyak jenis argumen yang lainnya. Nah, di sini contoh, masih kita menunjukkan contoh untuk atribut yang tadi bisa berupa morfologis seperti jenis kata, sintaksis, tadi seperti frase, semantik tadi misalkan bisa sinonim, kemudian untuk pelabelan peran semantik seperti ini misalkan kita buat mohon sintaks kan ini adalah peran-peran semantiknya. Peran semantik itu terutama yang ini argumen berapa dari predikatnya. Nah, ini atributnya di sini, yang atribut itu ini ya, di sini maksudnya atribut di sini yang mau diisikan di sini. Kalau morfologis diisikan part of speech-nya, kalau di sini diisikan yaitu jalur dari teks ke predikatnya. Jalur dari seperti misalkan the lecturer di sini, dari sini ke sini. Jalurnya. Jalur itu maksudnya NP naik S, turun ke VP, turun ke VBD. Ya, digambarkan dengan seperti ini, misalkan contohnya naik, turun itu digambarkan dengan seperti ini. Bisa juga digambarkan dengan yang lain, yang penting konsisten. Kalau naik itu simbolnya gimana, kalau turun gimana. Kalau naik simbolnya gimana, turun gimana. Yang ini the lecturer dari sebuah teksnya dia ke sini. Jadi kita balik lagi ke sini. Jadi di sini misalkan di sini adalah the lecturer, maka di sini peran semantik misalkan salah satu kelompok dari atribut ini adalah peran semantiknya. Tadi dari sini ya, ini dituliskan di seperti ini. Ini yang ini ya di sini ya misalnya ini ya NP S turun VP turun VBD ini kan di sini. Dari sini NP di sini kemudian naik apa seterusnya gitu ya. Ya seperti ini ya. S VP VBD. Nah, ini adalah beberapa jenis atribut, bisa macam-macam ya. Kemudian kita lanjutkan. Salah satu jenis atribut yang penting itu adalah kata itu sendiri yang ada dalam koleksi teksnya. Ya, jadi ini salah satu atribut yang penting, termasuk atau apalagi kalau kita sekarang di deep learning, ya, di mana utamanya adalah atribut-atributnya itu adalah teksnya itu sendiri, kata-kata itu sendiri, ya. Kemudian yang tadi ada dari morfologis, jenis kata, ada dari sintaks, misalkan frase, semantik, misalkan tadi itu ya peran semantik jalurnya itu sebagai tambahan. Salah satu yang penting adalah ini kata-kata itu sendiri. Ya, oleh karena itu salah satu efeknya matriks lebih banyak berisi nol. Ya, kenapa? Di sini belum ada penjelasannya. Salah satunya karena kata itu
Jadi kalau misalkan ya kita gambarkan di sini, kata itu kan ini ya, kata itu kan vocabulary itu kan banyak ya, vocabulary atau kosakata di dalam sebuah bahasa misalkan ada berapa 50.000. Artinya salah satu jenis dari atribut, ini tadi ada objeknya, kemudian ini ada himpunan atribut di sini. Ini sebanyak 50.000 di sini. Ada sebanyak 50.000. Kemudian untuk misalkan berita 1 di sini, ini dari 50.000 yang terisi paling kan jumlah katanya ada beberapa saja. Misalkan katanya di dalam sebuah berita misalkan ada katakanlah 30 atau 50 ya, atau 100 dari yang ada 50.000. Ya, jadi di sini balik lagi ada yang jelas di sini. Ya, di sini ini bisa ada 50.000 di sini yang jenisnya adalah kata. Tapi yang berita 1 yang ada isinya hanya 100 saja. Ya, ini kita sudah pelajari juga di yang seperti ini di pertemuan sebelumnya membahas tentang embedding yang sparse ya, yang menggunakan istilahnya distribusi menggunakan distribusi baik itu TF-DF maupun dengan apa yang disebut dengan PMI atau PMI itu sparse ya, sparse atau jarang ya, sparse. Ya, kita lihat di sini yang tadi. Ya. Ya, jadi salah satu efeknya kalau kita menggunakan kata ya sebagai jenis dari atribut maka bisa sparse, matriksnya jarang isinya. Dari 50.000 di sini ya sebagai salah satu jenisnya, jenis atribut yang terisi hanya misalkan 100 ya. Ya, ini jadi seperti ini. Berita ini kata 1, kata 2, kata 3 sampai ini sampai banyaknya vocab atau kosakata. Ya. Jadi di sini misalkan ada 100 yang kata-kata tertentu, ini berita kedua 100 kata-kata yang banyak kata-kata yang lain lagi dibandingin berita 1, ini misalkan juga sekitar 100 atau ya sekitar itu misalkan. Mungkin ini juga berbeda lagi dibandingkan dengan berita 2 kata-katanya. Ya, tapi semuanya sparse. Ya. Kemudian ada teks yang panjang, misalkan paper di jurnal, ya umumnya tataran semantis misalnya sinonim tadi sudah disebutkan ya tidak diperhatikan. Artinya kita tidak memproses level semantisnya. Apakah misalkan ayah dan bapak, ya di sini misalkan di sini balik lagi ada ayah, ada bapak, misalkan itu adalah sinonim, itu tidak diperhatikan. Ya, atau juga contoh yang tadi yang barusan yang menggunakan seperti ini tadi ya. Seperti ini, semantik ini tidak diperhatikan. Mengapa tidak diperhatikan? Karena kalau diperhatikan artinya lebih memperkompleks proses. Kemudian kalau diperhatikan artinya diproses semantiknya bahwa tahu bahwa ini dengan kata ini dengan kata itu, kata ayah dengan kata bapak itu sinonim, itu ternyata dari sisi akurasinya itu tidak banyak mempengaruhi. Ya, sehingga untuk teks yang panjang terutama itu tidak diperhatikan. Tetapi pada teks yang pendek, misalkan tweet atau yang lain yang pendek-pendek, misalkan kita memproses misalkan hanya judul berita saja, jadi relatif pendek, lalu judul atau tweet, ya tataran semantis biasanya perlu diperhatikan. Ya, kemudian topik berikutnya apa yang disebut dengan stemming dan lematisasi. Ya. Untuk beberapa kasus kalimat perlu diidentifikasikan, sedangkan beberapa kasus yang lain tidak. Ya, jadi untuk beberapa kasus kalimat
ini apa kalimat itu maksudnya apakah ini kalimatnya udah selesai satu kalimat, artinya titik itu perlu diperhatikan, sedangkan untuk beberapa kasus titik akhir kalimat itu tidak perlu diperhatikan, tidak perlu diidentifikasikan kalimat bahwa ini adalah satu kalimat, ini kalimat yang lainnya. Salah satu jenis atribut yang penting adalah kata yang ada dalam koleksi teks ini tadi ya. Jadi atribut itu bisa macam-macam, bisa berupa teks, teksnya itu berupa kata-kata itu sendiri, dan atribut itu bisa yang non-teks. Non-teks itu contohnya, misalkan kalau tweet itu misalkan contohnya, apakah berapa banyak di like misalkan. Ini tadi yang kata-kata tadi ya, misalkan contohnya inilah kategori. Kategori itu adalah klasifikasi. Ya. Ya. Kemudian jumlah kata, yaitu kata entry dalam kamus dalam himpunan atribut biasanya sangat banyak, bisa hingga ribuan, yaitu jumlah kata dalam sebuah kamus. Ya. Jadi kalau salah satu jenis dari atribut itu adalah kata, ya, dan kata itu banyak seperti tadi sudah kita bahas ya di slide-slide sebelumnya, itu bisa ribuan, bisa mungkin 30.000 atau bahkan lebih. Kemudian apalagi kalau semua turunan kata menjadi atribut tersendiri. Semua turunan itu misalkan ada makan, kata dasarnya turunannya adalah memakan, dimakan, makanan, dan lain-lain. Jadi atribut tersendiri yang kata dasarnya udah ribuan, maka kalau turunannya juga menjadi atribut tersendiri, maka matriknya menjadi semakin sparse. Ya. Kemudian untuk banyak permasalahan, utamanya adalah dokumen yang panjang, maka perlu pengelompokan kata. Ya. Kata perlu dikelompokkan. Nanti ini topiknya adalah stemming dan lematisasi. Itu dengan stemming dan lematisasi. Sebelumnya, pengelompokan yang sederhana untuk sebuah kata, yaitu contoh paling sederhana adalah semua dijadikan huruf kecil. Jadi artinya, untuk kata yang ada di awal kalimat, yang huruf pertamanya adalah kapital, ya, jadi seperti misalkan seperti ini P, kapital. Yaitu dikecilin semua, sehingga mau di sini awal kalimat, di tengah kalimat, jadi sama. Artinya tidak membedakan antara huruf kapital dan huruf yang kecil. Yang pengelompokan yang lebih penting lagi adalah stemming, yaitu dipotong dengan cara yang kasar. Artinya ada seperti misalkan selesai, menyelesaikan, misalkan seperti itu dipotong dengan cara yang kasar sehingga antara selesai dengan menyelesaikan itu menjadi satu yang sama ya, meskipun kita tidak tahu kata dasarnya. Kemudian yang kedua, lematisasi artinya mencari lemanya, yaitu atau secara kasarnya adalah kata dasarnya. Misalkan contohnya seperti ini, ada kata otomatisasi dan kata otomatik. Nah kalau dengan stemming itu dipotong aja di sini. Otomatisasi, otomatik, misalkan katakanlah motongnya adalah sampai sini, otomati di sini. Ini menjadi dipotong menjadi otomati, artinya sasinya dijilid. Otomatik ini dipotong sampai sini, otomati juga, K-nya dijilid. Sehingga ini menjadi satu atribut. Balik lagi, maaf ya ke sini. Ini back. Nah, sini yang tadinya otomatisasi, otomatik. Ini jadi semua otomatis, satu aja di sini otomati. Kalau ada kata otomatisasi masuk ke otomati, otomatik masuk ke otomati. Ya, di sini. Jadi dengan jadi di sini pemotongan yang dengan cara yang kasar. Kasar itu maksudnya adalah sederhana,
atau kasar itu maksudnya tidak menggunakan aturan bahasa. Nah, di sini kemudian lematisasi, yaitu membuat atau menjadi lema, yang ini otomatisasi, ini asinya ini dihapus, jadi otomatis. Kemudian otomatik, kan otomatik, ini diubah menjadi otomatis. Sehingga antara otomatisasi dan otomatik, ya antara otomatisasi dan otomatik ini menjadi satu otomatis. Tentunya di sini lematisasi kita harus tahu aturan bahasa. Ya, lematisasi untuk bahasa Indonesia dan lematisasi untuk bahasa Inggris tentunya sangat berbeda. Ya, sedangkan stemming itu pengaruh dari bahasa itu tidak sebesar lematisasi. Artinya bahasa Indonesia dan bahasa Inggris untuk proses stemmingnya itu tidak terlalu banyak berbeda dibandingkan dengan proses lematisasi. Kemudian plus minus atau mengapa atau kapan dipilih stemming dan kapan dipilih lematisasi. Ya, jadi kalau berkaitan dengan tinjauan kesederhanaan proses, tentunya yang lebih sederhana adalah yang stemming ya, karena ini pengetahuan yang kasar tanpa memperhatikan aturan bahasa. Ya. Kemudian lematisasi artinya lebih kompleks. Tetapi kemudian juga kalau misalkan sudut pandangnya adalah kita perlu untuk memproses lebih lanjut. Nah, ini tadi kan kita memproses, kita praproses, dan praproses itu ada proses berikutnya, di mana proses berikutnya itu misalkan menggunakan apa yang disebut dengan diproses wordnet. Wordnet itu artinya kita perlu menggunakan kata atau ini apa akar kata ya, kata dasarnya. Kalau diperlukan kata dasar itu tentunya kita milih lematisasi. Kalau perlu diproses lebih lanjut dan proses lebih lanjut itu membutuhkan kata dasar, artinya mau tidak mau kita membutuhkan lematisasi. Karena apa? Karena kita menggunakan pemotongan yang kasar, menggunakan stemming misalkan, kata otomati itu tidak ada di bahasa Indonesia. Tidak ada di kamus bahasa Indonesia. Kata otomati ini. Ya. Sehingga kalau diproses lebih lanjut, dan proses lebih lanjutnya misalkan membutuhkan kata yang valid dalam sebuah bahasa, maka kita tidak bisa menggunakan stemming. Kita lanjut, ini adalah tentang himpunan fitur. Ya, tadi fitur itu ada bisa atribut, atau ciri, variabel, field, prediktor, kolom. Ya, kemudian jenis-jenis atribut. Ya, jenis-jenis atribut itu bisa tadi ada macam-macam ya di awal tadi. Juga bisa yang lebih kompleks. Ya, ini untuk menunjukkan lebih kompleks. Ini paper yang salah satu rintisannya adalah paper yang sudah cukup lama, 2007, yang ingin menunjukkan bahwa kata itu kemudian direpresentasikan menjadi bentuk yang lebih kompleks, di mana kompleks di sini ini melibatkan semantik. Jadi ini adalah teks. Kemudian di sini ada yang ini modul untuk sebelum jadi ini teks dulu, ini saya input outputnya di teks. Outputnya adalah bagaimana direpresentasikan menjadi konsep-konsep. Konsep bukan kata, tapi istilahnya adalah konsep. Konsep itu adalah kata atau bukan kata, tapi sudah mengandung semantiknya. Nah, di sini ini adalah prosesnya ya. Proses yang pertama di sini kita perlu adanya post taker. Post taker itu adalah menentukan jenis katanya secara otomatis. Syntax parser artinya membuat pohon, kemudian semantik role labeler yang tadi ada argumen 0, argumen 1, argumen lokasi, argumen waktu misalkan,
Ya, kemudian di sini pada intinya adalah baik itu yang secara statistikal, yaitu menggunakan frekuensi-frekuensi, apa disebut dengan term frekuensi dan term frekuensi yang untuk konsep, tapi intinya adalah term frekuensi. Ini nanti akan kita coba pelajari apa yang disebut dengan term frekuensi, lebih tepatnya apa. Nah, kemudian juga digambarkan dengan apa yang disebut dengan grafik. Yang grafik itu grafik konseptual, yang intinya adalah salah satunya adalah dari semantik labeler. Ya, kita mungkin tidak menjelaskan secara detail, tapi ini intinya adalah dari tadi ada argumen-argumen tadi yang dibuat grafiknya, kemudian ini dihasilkan konsep yang dari sini, konsep dari sini, kemudian konsepnya itu diekstrak, artinya digabungkan atau dipilih, ya kemudian dipilih di mana konsep-konsep yang paling penting untuk menggambarkan sebuah dokumen, ya. Yang intinya adalah konsep ini memperhatikan, salah satu yang penting adalah memperhatikan semantik. Ya, secara garis besar seperti itu. Kemudian berikutnya, ya kita tadi di awal-awal kita sudah membahas bahwa sebuah teks kemudian direpresentasikan jadi representasi teksnya, di mana representasi teks itu ada, mungkin balik lagi ke sini aja supaya lebih jelas. Dibalik back. Nah, di sini ini adalah kata, ini ada salah satu bentuknya adalah bobotnya, skornya ya. Nah, skornya itu nanti akan kita lihat ada paling tidak ada 2 pendekatan untuk menghasilkan skor atau menghitung skor. Next. Ya, next. Ya, jadi bobot itu untuk klasik ya, ini yang klasiknya, dan kalau kita menggunakan apa yang disebut dengan keranjang kata-kata atau bag of words bahasa Inggrisnya, kita perlu ada bobot ya, di mana di sini ada kata ya. Di sini ada kata, kemudian kata berita, kata pertama, kata kedua dan seterusnya sampai 50.000 kata. Misalkan ini ada kata, misalkan kata misalkan jalan ini ada kalau nggak ada nol, kalau nggak ada, kalau ada itu diisi bobot. Ya, bobot atau weight, bobot. Nah, bobot itu bagaimana cara menghitung bobot? Ya, cara menghitung bobot itu bisa berdasarkan dokumen atau berdasarkan koleksi. Apa yang disebut dengan dokumen? Dokumen itu adalah ini. Ya. Dokumen itu adalah itu ya. Ini ya dokumen. Kemudian koleksi, apa yang disebut dengan koleksi? Koleksi adalah ini. Ya, sekali lagi saya ulangi. Dokumen itu adalah ini, dokumen base ini, collection base adalah ini. Ya. Ya, untuk dokumen base yaitu di sini ya kita menggunakan sebuah frekuensi. Frekuensi itu adalah dihitung banyaknya ya, atau counting ya. Frekuensi F. Term frekuensi ya. Term frekuensi ini term frekuensinya berapa? Term frekuensi berapa? Jadi ini bobot W, weight berdasarkan D tertentu, dokumen tertentu, T term tertentu, kata itu term ya. Term tertentu, ini jadi W yang berdasarkan D tertentu, T tertentu, atau ini sel di sini. Sel. Term itu adalah kolomnya ini, D itu adalah garisnya ini. Jadi sel di sini. Ini isi sel di sini, sel di sini, sel di sini. Nah, kemudian yang collection base, ini di sini juga ada bobot yang versi pertama, yang TF di sini. Di sini juga ada bobot yang versi collection. Ini apa yang disebut dengan dokumen frekuensi di inverse, diseper. Di sini kita lihat hanya berdasarkan T, ini berdasarkan T. Artinya W ya bobot untuk T1, T2, T1, T1 semua sama. T1 ini sama semua. Bobot kata 1 di sini dan di sini sama semua untuk yang koleksi. Di sini. Jadi kita lihat di sini misalkan bobot untuk kata 1. Kata 1.
bobot untuk kata satu, bobot untuk kata satu, untuk yang di sini. Yang kemudian yang di sini ada bobot yang di sini. Ini adalah W yang spesifik untuk dokumen, yaitu berita satu, kata satu. Bobot untuk berita 2, kata 1. Bobot untuk berita 3, kata 1. Artinya apa? Artinya di sini kita lihat bahwa antara ini dengan ini kemungkinan berbeda. Tapi ini dengan ini sama. Artinya ada 2 bobot yang kemudian nanti perlu digabungkan. Ya. Bagaimana cara penggabungannya? Ya, TF itu TF bobot harga, misalkan ini katanya harga minyak misalkan dunia. Ya, jadi untuk berita 1 artinya W untuk berita 1 dan harga. Ya, kemudian W untuk berita 2 dan harga. W untuk berita 3 dan harga. Kemudian untuk yang collection base itu bobot untuk harga. Bobot untuk harga sini berita 1, bobot untuk berita 2, W harga sama semua di sini. Ya. Kemudian biasanya ya di dalam satu sel tadi kan ada 2 bobot masing-masing sel, yaitu digabungkan antara yang dokumen base dan collection base. Dan penggabungannya yang populer utamanya dengan dikalikan sini. TF dikalikan dengan IDF. Ya, sedangkan untuk penulisannya sendiri beragam, salah satunya dengan seperti IDF. Ya, jadi bebas penulisannya, salah satunya seperti ini, tapi intinya adalah biasanya digabungkan dengan dikalikan. Kemudian juga perlu dinormalisasikan antara lain berdasarkan panjang dokumen, artinya banyaknya term di dalam dokumen. Ya, kemudian bobot itu sendiri ada yang disebut dengan unsupervised. Unsupervised itu artinya tidak mempertimbangkan, ya, tidak mempertimbangkan kategori. Ini kalau untuk prosesnya seperti klasifikasi, ya, proses yang supervised classification ya. Ini kemudian ada yang supervised. Supervised itu artinya memperhatikan informasi kategori. Unsupervised tidak menggunakan atau tidak memperhatikan informasi kategori, sedangkan yang supervised menggunakan atau memperhitungkan informasi kategori. Ya, di sini bisa menggunakan karena ya mempunyai kategori sehingga bisa menggunakan. Kalau di sini meskipun mempunyai misalkan tapi tidak digunakan. Nah, misalkan supaya lebih jelas kata back dulu ya. Back dulu. Ini kategori itu masih seperti ini. Jadi misalkan berita 1, berita 2, berita 3. Misalkan di sini kategorisasi berita atau klasifikasi berita. Berita misalkan pendidikan, berita pendidikan, berita ekonomi, berita misalkan olahraga, berita di sini misalkan daerah misalkan. Kita langsung di sini. Nah, di sini kita lihat di sini T itu adalah term atau kata 1, kata 2, kata 3, kata 4, kata 5, kata 6. Di mana ini adalah angkanya atau ya skornya ya. Kemudian ini adalah kategorinya. Misalkan mempunyai kategori ya. Misalnya kita mempunyai kategori, di mana kategori misalkan kategorinya 2, binary. Misalkan plus dan minusnya. Misalkan plus atau pos dan negatif dan positif misalkan. Kita lihat bahwa kita perhatikan ini adalah panjangnya ini menunjukkan jumlah. Panjang misalkan ini segini yang hitam atau dari yang garis ini ke sampai sini, dari sini sampai sini, garis sampai sini misalkan itu menunjukkan jumlah. Panjang itu menunjukkan jumlah atau ya seperti itu ya. Jadi A itu adalah jumlah dokumen.
dalam kategori pos ini A, kategori pos yang mengandung term tersebut. Jadi A itu dari garis sampai ke sini. Kalau B itu adalah jumlah dokumen dalam kategori pos, ini kan B itu yang di atas ini, yang putih ini B, yang tidak mengandung term tersebut. Jadi ini ada garis di sini yang misalkan apa, kemudian kita tandanya ada yang hitam, ada yang putih, ya. Yang hitam itu adalah jumlah dokumen. Ini adalah jumlah, ya maaf tadi kalau saya mungkin keliru menyampaikannya. Yang saya ulangi lagi, kalau saya keliru tadi saya ralat. Ini adalah tem 1, ini adalah jumlah dokumennya. Ya. Jumlah dokumen yang positif. Jadi misalkan positif itu misalkan kategorinya positif, misalkan email positif itu misalkan spam. Negatif misalkan yang bukan spam. Ini adalah jumlah dokumennya, ya. Jumlah dokumennya kan udah fix, kita udah tahu dan gampang, ya. Nah, ini jumlah dokumennya berapa? Yang kata 1, yang mengandung kata 1. Sebanyak A, ini adalah jumlah dokumen dalam kategori yang positif yang mengandung term T1. Ya. Yang A itu adalah ini A, ini A, ini A, ini A, ini A. B itu adalah ini. Jadi di dalam yang spam misalkan, spam itu ada yang berisi T1, ada yang tidak berisi T1. Spam, ini yang spam, ini ada berisi T1, T2, tidak berisi T2. Ini spam yang positif, dari garis ini sampai sini, ujung sini, banyaknya berapa jumlah emailnya, yang mengandung T3, yang tidak mengandung T3, untuk dokumen yang positif, dari sini ke sini positif kan di sini. Positif itu misalkan spam yang mengandung T4, tidak mengandung T4, dan seterusnya. Kalau di bawah artinya yang bukan spam. Misalkan contohnya bukan spam, jumlah dokumen. Sekali lagi ini adalah jumlah dokumen, panjangnya itu menyatakan jumlah dokumen, yang dihitamin di sini panjangnya artinya mengandung T1. Jumlah email yang bukan spam yang mengandung T1 banyaknya ini. Ulang lagi di sini, jumlah email yang bukan spam, negatif misalkan bukan spam, yang mengandung ini, mengandung T2 yang hitam sebanyak ini, yang tidak mengandung banyak lagi sebanyak ini, dan seterusnya. Ya, ini adalah kita akan memperlihatkan bagaimana ini, ya, bagaimana menghitung bobot yang unsupervised, di mana unsupervised itu adalah, ini adalah dokumen frekuensi, inverse dokumen frekuensi. Dokumen frekuensi ini frekuensi di inverse. Di inverse itu maksudnya diseperkan. Ya, ini sepernya. Ya, ini diseperkan. Ini apa jumlah totalnya. Ya, jadi disebarkan inverse dokumen frekuensi ini adalah unsupervised. Unsupervised itu kita lihat A plus C. A plus C. Kita tidak memperhatikan adanya plus sama minus, positif atau negatif ini. Positif atau negatif, spam atau bukan spam. Artinya kita tidak memperdulikan ini. Kalau yang unsupervised. Unsupervised itu sekali lagi tidak menggunakan atau tidak memperhatikan label kelas atau kategorinya, unsupervised. Tapi kalau supervised, ya kita memperhatikan di sini. Memperhatikan itu apa? Memperhatikan itu artinya kita lihat yang positifnya. Positifnya kan A dan C. Jadi A per C. Balik lagi back. Yang di sini diperhatikan yang ininya. A atau bukan hanya positifnya, kita yang perhatikan yang mengandungnya, maaf ya. Yang perhatikan adalah mengandungnya A bagi C. Ya. A bagi C untuk T1 di sini bagi sini. T2 ini bagi sini.
ketika ini bagi di sini. Ya, jadi artinya memperhatikan bahwa garis ini ada. Pemisah atau bahwa plus dan minus itu ada dibagi sehingga kita mempunyai seperti ini. Yang kalau yang supervise. Ya, kemudian kalau TF, IDF atau ini TF, RF ya. Ya, R itu ya, bagi pencetusnya disebut dengan relevance frekuensi. Nah, yang kalau tadi TF disebut kalau sini menjadi RF. Karena di sini memperhatikan ini kelasnya ya. Jadi TF dikalikan dengan RF ya. TF dikalikan dengan RF ini seperti ini. Jadi bukan TF IDF tapi TF RF. Ya, jadi yang kalau TF kali IDF yang tadi back. Ya, ini kan TF kali IDF. Di mana TF ini tadi atau IDF khususnya ya. IDF ini tidak memperhatikan kelas. Ya, kita lihat ya, di sini tadi harganya sama semua kan, W untuk harga di sini sama. Tidak peduli bahwa berita ini berita apapun, berita kategori apapun, pokoknya diterjang aja semuanya. Nah, kalau di sini dibedakan kelasnya, ya dibedakan jadi harusnya TF IDF diubah menjadi TF RF. Ya, yang collectionnya base-nya tadi IDF, yang ini adalah dokumen base. Kemudian IDF itu adalah collection base, ini adalah jadi dokumen base, collectionnya base-nya RF, jadi seperti ini. Dan dengan adanya memperhatikan kategori atau kelas dalam eksperimen, jadi akurasi klasifikasi menjadi lebih bagus dengan cara yang relatif sederhana mengubah bobot. Kemudian berikutnya di praproses adalah penghapusan stopwatch. Ya, misalkan bobot atribut antara saya dan negara. Ya. Ya, jadi misalkan atau mungkin gini dulu, di sini dulu aja. Stopwatch itu apa? Stopwatch itu dari sisi statistikal, dari sisi frekuensi, statistikal itu lebih tepatnya frekuensi, itu adalah ini bobotnya itu kecil. Ya. Kemudian dari sisi semantik, mengapa disebut dengan semantik di sini? Semantik di sini maksudnya adalah karena kita memproses mining atau analisis text processing, itu kebanyakan kita lihat dalam sudut pandang maknanya. Jadi seperti misalkan apakah sebuah email itu spam atau tidak, kita lihat konteksnya, maknanya. Bukan dilihat dari sisi misalkan terutama ya, bukan dari sisi tekanannya gaya bahasa, atau kita tidak dilihat dari apakah penulisnya gendernya apa, atau usianya berapa, tapi dari sisi maknanya, kontennya. Juga misalkan berita itu dikelompokkan menjadi berita olahraga, atau berita itu menjadi berita pendidikan, atau berita itu berita misalkan kebudayaan, ya itu kan dari sisi maknanya. Nah, yang disebut dengan kata-kata, yang disebut dengan kata-kata di stopword ini adalah yang juga makna tidak, dapat dikatakan tidak memengaruhi, atau jenis katanya itu adalah bukan jenis kata konten, tapi katanya itu adalah kata, terutama kata ini ya, kata fungsi. Oleh karena itu, kalau kita mempunyai stopword, yang akan kita lihat ya, akan lebih efisien kalau dihapus dulu stopword-nya tanpa diikutkan dalam proses berikutnya, yaitu proses pembobotan. Ya, contohnya di sini, ya contohnya misalkan stopword itu adalah misalnya kata-kata misalkan saya, kata yang lebih ekstrimnya lagi misalkan di,
kata depan seperti itu, atau misalkan dapat dikategorikan seperti itu, misalkan sebuah, ya. Jadi dengan kata-kata di dalam sebuah berita, apakah bisa mempengaruhi atau bisa menjadi ciri penting untuk apakah berita itu olahraga atau berita pendidikan atau berita politik? Ya tentunya tidak kan ya, umumnya tidak. Nah, tadi itu tidak. Yang satu kata D-nya banyak, yang satu kata D-nya sedikit. Itu tidak mempengaruhi apakah dia kemudian kata yang kalau D-nya sedikit itu kemudian menjadi cenderung pendidikan. Kalau kata D-nya sedikit cenderung olahraga juga tidak. Ya, jadi dari sisi ini makna tidak mempengaruhi, kemudian dari sisi bobot kecil. Dari kata bobot itu kecil karena banyak muncul ya. Kalau banyak muncul ini kecil ya. PF IDF tadi jadi lebih kecil ya. Karena tadi IDF itu adalah seper DF. Seper DF itu artinya kalau banyak muncul di banyak dokumen itu artinya dia jadi kecil. Ya, jadi tadi ada penghapusan stop word dari kata-kata yang tidak perlu dilibatkan atau dihapus atau difilter terlebih dahulu. Ini kata stop word itu dihapus dulu, tidak usah di stemming, dilimitasi, dibobotkan sehingga jadi lebih efisien, ya, lebih cepat, ya, karena nanti yang juga tidak akan dipakai. Ini bikin aja kita daftar stop word untuk bahasa Indonesia misalkan, dicari dari sisi makna atau jenis katanya, seperti kata-kata bantu itu ya, seperti ada sebuah, di, ke, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya untuk praproses, yaitu bagaimana mengurangi jumlah fitur atau jumlah atribut. Ya, kita udah tahu bahwa atribut atau fitur atau ciri, kalau kita menggunakan kata sebagai fitur, itu kan bisa ada puluhan ribu ya kolomnya, tadi bisa puluhan ribu karena sebuah atau himpunan kata atau kosakata atau vocabulary itu kan bisa banyak ya. Oleh karena itu perlu kita kurangi sehingga tidak terlalu sparse ya, tidak terlalu banyak ada nolnya. Yang kalau sparse itu efeknya apa? Mengapa perlu dikurangi? Karena sparse itu, kalau sparse ya, dari sisi efektivitas ya, ininya apa? Ya, to the point-nya. Kalau sparse itu akurasinya jadi kurang ya. Mengapa kurang? Penjelasan singkatnya adalah karena untuk mencari kesamaan himpunan fitur dan himpunan fitur di dokumen yang lain itu jadi lebih sulit karena sparse, ruang dimensinya lebih besar. Jadi kalau misalkan ruang dimensinya satu itu kan garis ya, garis antara satu titik dengan titik lain jadi lebih dekat kan. Tapi kalau misalkan dua titik dalam satu garis itu dekat. Tapi kalau titik, misalkan gini, gambarkan. Sini, ada dua titik di dalam satu garis, di sini satu dimensi. Ini bisa dekat. Tapi kalau dua dimensi itu adalah ruang. Ada X, ada Y, atau ini bukan ruang ya, bidang. Bisa lebih jauh, apalagi sini, 3 dimensi, apalagi 4 dimensi, 5 dimensi yang tidak bisa digambarkan. Yang intinya adalah kalau jumlah fiturnya besar, artinya bisa lebih sparse, artinya secara efektivitas akurasinya bisa turun. Demikian juga secara efisiensi juga bisa turun juga. Jadi dari sisi performansi yang berupa efektivitas dan efisiensi kurang bagus. Kalau fiturnya banyak sampai 50.000, misalkan, kemudian perlu dikurangin. Kurangin itu dengan dipilih fiturnya atau diekstrak fiturnya. Ya. Mengapa diperlukan? Supaya lebih efektif dan lebih efisien. Kita kenal apa yang disebut dengan kutukan dimensi. Artinya dimensi yang tinggi itu terkutuk ya. Terkutuk itu artinya
secara efektivitas dan efisiensi jadi kurang bagus. Ya, jadi curse of dimensionality, kutukan dimensi. Ya, kemudian untuk mengurangi dimensi, fitur itu disebut dengan dimensi. Ya. Jadi kalau kolom tadi, yang di tabel tadi, kolom tadi itu adalah dimensi, itu mengurangi dengan memilih di antara 50.000 dipilih, misalkan, atau diekstrak. Diekstrak itu bisa digabung-gabungkan. Ya. Dipilih itu adalah memilih dari daftar yang ada atau memilih dari himpunan yang ada. Ya, dari kolom-kolomnya dipilih atau kata-katanya itu dipilih. Salah satu cara sederhana, sangat sederhana, namun cukup efektif dalam memilih itu adalah dengan meranking. Meranking artinya dihitung skor atau bobot DF, dokumen frekuensi. Artinya kata ini ada di berapa banyak dokumen. Ya, DF itu maksudnya dokumen frekuensi, frekuensi dokumen, jumlah dokumen. Ada berapa banyak dokumen kata tersebut ada di berapa banyak dokumen. Ya, kita hitung di dokumen 1 sebuah kata, misalkan kata harga. Di dokumen 1 ada enggak? Dokumen 2 ada enggak? Dokumen 3 ada enggak? Nah, dari misalkan 10.000 dokumen, ada berapa banyak dokumen kata harga. Nah, ini adalah DF. Kata berikutnya, kata misalkan meja. Meja itu di antara 10.000 di koleksi kita. Koleksi itu maksudnya data training ya. Data training kita ada 10.000 dokumen. Dari 10.000 dokumen di data training ini, kata meja itu ada di berapa banyak. Itu adalah namanya DF. Dan seterusnya, semua kata-kata itu dihitung DF-nya, kemudian di ranking. Kita mau memilih dari 50.000 menjadi misalkan 1.000, di ranking 1.000 terbanyak DF-nya, nah itu yang dipilih. Cara yang sederhana. Kemudian ekstraksi itu dapat dikatakan dalam tanda petik adalah memeras dari daftar yang ada. Jadi dari misalkan 50.000 kata diperas. Diperas itu maksudnya bisa digabung-gabungkan antara kata ini dengan kata ini. Yang ada juga kata yang tidak dipakai, ada yang dipakai sendiri, seperti dipilih, ada juga yang digabung-gabungkan. Ya. Kalau sudah digabungkan artinya sudah tidak berupa kata lagi, tapi itu adalah penggabungan. Ya, itu ada beberapa jenis, bisa apa yang disebut dengan filter, ada yang disebut dengan wrapper, apa yang disebut dengan embedded. Ya, yang sederhananya adalah filter. Filter itu artinya di sebelum prosesnya itu di ekstrak. Di ekstrak itu bisa digabung-gabungkan. Berikutnya topik yang lain adalah disebut dengan model keranjang kata-kata, bag of words. Keranjang isinya kata-kata cemplung bisa dikocok-kocok juga nggak masalah ya. Atau keranjangnya keranjang belanjaan. Keranjang belanjaan kalau kita di kasir nanti pakai keranjang misalkan katakanlah atau troli ya dimasuk-masukin barang ya. Barangnya itu isinya berupa kata-kata. Ya, jadi di sini karena udah dimasuk-masukin, ini informasi urutan kata tidak diperhatikan. Ya. Berbeda dengan yang kita sudah pelajari yang dengan RNN. Kalau RNN, Recurrent Neural Network, kata itu informasi kata itu dipertahankan. Tapi kalau seperti ini itu adalah seperti MLP, multi-layer perceptron. Di multi-layer perceptron inputnya itu bisa dibolak-balik, nggak masalah. Bagaimana di multi-layer perceptron? Ya, di multi-layer perceptron ini input layer, hidden layer, misalkan output layer, di mana masing-masing ini ada bulat-bulatnya dan node-nya. Node-nya itu adalah fitur misalkan kata-kata. Nah, di sini urutan di sini nggak ngaruh karena diproses di sini. Proses yang di sini yang dense ya misalkan ini dense, ini sebenarnya nggak ngaruh di sini, proses dense di sini nggak ada informasi urutan di sini ya. Jadi kalau contoh untuk yang tanpa memperhatikan, tanpa
menyimpan informasi urutan itu adalah misalkan contohnya MLP, multi-layer perceptron. Multi-layer, multi-layer perceptron. Ya, ini adalah back of words, model keranjang kata-kata yang itu sederhana, menyederhanakan asumsi. Ini adalah asumsi, yang asumsi itu maksudnya adalah tidak sesuai dengan realnya. Ya, tidak sesuai dengan realnya di sini. Kan kalau realnya kan informasi urutan kata-kata itu kan harusnya ada, tapi ini tidak ada. Saya menolong dia dengan dia menolong saya dianggap sama, padahal harusnya kan beda. Ya, kemudian dalam banyak permasalahan ya itu ternyata dengan asumsi yang seperti ini, back of word, itu ternyata cukup efektif. Ya. Cukup efektif meskipun juga kalau kita kemudian bisa menggunakan urutan kata-kata itu bisa lebih bagus lagi dari sisi akurasinya. Ya, MLP atau juga yang lainnya. Yang lain itu seperti misalkan ini SVM. Nah, SVM yang dasarnya artinya SVM yang inputnya ini SVM misalkan gambarkan kota aja. Ini inputnya itu juga back of word, tidak bisa memperhatikan urutan sequence. Ya, SVM misalkan juga misalkan ini decision tree, pohon keputusan. Ya, ini decision tree misalkan seperti ini atau digambarkan dengan pohon juga bisa ya. Pohon dibandingkan digambarkan dengan pohon, di mana di sini adalah atribut-atributnya. Ya. Nah, di sini juga tidak inputnya di sini dari decision tree ini menghasilkan pohon di sini ya. Ini menghasilkan pohon. Misalkan prosesnya adalah proses learning-nya atau proses mining misalnya, atau proses training ya, proses training. Nah, di sini urutan di sini yang dari sebuah teks ini direpresentasikan dengan kata-kata di sini. Nah, kata-kata di sini itu tidak bisa mempertahankan informasi urutan. Ya, demikian juga seperti hanya SVM, demikian juga multi-layer perceptron. Tapi kalau RNN itu diperhatikan urutannya, demikian juga transformer diperhatikan. Dan mengapa SVM decision tree tidak diperhatikan? Karena memang yang utamanya sebenarnya atau awalnya sebenarnya untuk transaksi, data transaksi yang itu tidak diperhatikan urutannya. Tidak diperhatikan urutan itu maksudnya apa? Tidak diperhatikan urutan itu misalkan kita lihat ya, ini ya, kita sampai ke sini, balik sebentar. Nah di sini kalau di sini atribut kan tadi ada gender dan nama, ada misalkan di sini pendidikan, usia dan lain-lain, itu kan dibolak-balik nggak masalah, antara gender dengan nama dengan pendidikan dibolak-balik kan nggak masalah, tidak ada urusan dengan sequence, tidak ada urusan dengan urutan, harus atribut-atributnya. SVM, decision tree, multi-layer perceptron itu ya memang dirancang utamanya awalnya dari situ ya. Sehingga kalau teks yang tadinya data mining menjadi text mining menggunakan algoritma data mining yang standar, SVM, decision tree, rule based, mungkin dan ada yang lain-lain, itu tidak memperhatikan urutan, artinya kita menggunakan model keranjang kata-kata yang itu sebenarnya menyederhanakan dan ternyata cukup efektif, tapi tidak seefektif RNN misalkan. Ya, kemudian topik yang lain lagi adalah model ruang vektor space model. Jadi ini vektor. Ya, jadi di sini diubah menjadi vektor atau direpresentasikan menjadi vektor.
dokumennya ya, teksnya. Ya, sebuah teks dinyatakan dalam sebuah vektor. Vektor itu mengandung komponen-komponen vektor. Komponen-komponen vektor itu adalah atribut ya, sebagai dimensi. Sebagai dimensi, kalau kita gambarkan 3 dimensi, dimensi X, dimensi Y, dimensi Z misalkan, nah itu dimensi-dimensi itu adalah vektor. Komponen vektor, dan itu misalkan adalah kata. Tadi kita udah menyinggung-nyinggung juga di slide sebelumnya, ada dimensi juga, yaitu kutukan dimensi, kalau dimensinya tinggi gitu ya. Ini kalau di sini mau menggambarkan bagaimana menjadi vektor. Misalkan contoh divisualisasikan. Karena visualisasi yang dimensinya 500 misalkan, di contohnya menjadi dimensi 2 saja. Kalau dimensinya 1, contohnya terlalu sederhana dan tidak bisa menggambarkan vektor ya. Kalau dimensinya 3 ya bisa, tapi agak lebih kompleks. Yang 3 dimensi ruang, dimensi yang sederhana 2 dimensi. 2 dimensi, dimensi 1, ada dimensi ya X dan Y. Dimensi di sini misalkan dimensi itu adalah atribut. Ya, atribut itu misalkan adalah kata. Ya, jadi kan bisa kata, bisa tidak bukan kata ya. Kalau tweet kan bisa juga misalkan apakah dia retweet atau tidak, atau misalkan banyaknya retweet atau banyaknya like misalkan. Nah ini misalkan ini kata laptop dan kata bola, 2 kata saja. Ya tentunya suatu penyederhanaan yang sangat-sangat menyederhanakan. Ini artinya laptop itu skornya. Skor itu adalah TF-IDF. Ya, TF-IDF inilah TF-IDF. TF-IDF dokumen 1 untuk laptop, TF-IDF-nya berapa? Bola, TF-IDF-nya berapa? Kemudian karena tahu laptop itu TF-IDF-nya berapa, di sini start bola mengandung kata bola. Jadi misalkan ada 2 kata saja yang kita perhatikan. Dokumen 1 mengandung kata bola atau skor TF-IDF laptop, TF-IDF bola. Dokumen 2 TF-IDF laptop, TF-IDF bola. Nah kita lihat di sini dengan bentuk atau contoh yang sangat sederhana ini, kita bisa melihat, kita bisa mengatakan bahwa D1 itu misalnya adalah bolanya tinggi, di sini besar ya skornya, tapi laptopnya kecil. Jadi mungkin misalnya dokumen 1 itu adalah misalkan ini berita. Misalkan berita untuk sepak bola yang masih jurnalisnya, wartawannya itu misalkan juga menyebut-nyebut laptop. Misalkan apalah meliputnya atau apalah ada laptopnya. Tapi di sini tentang laptop yang juga ada bolanya. Mungkin tentang laptop, review laptop itu, atau di situ diberitakan tentang laptop yang laptop itu bisa digunakan untuk misalkan game bola. Bisa digunakan untuk game ini, game itu, untuk aplikasi ini, aplikasi itu, saksinya bola. Jadi di sini D1 itu adalah berita tentang bola tapi mengandung sedikit laptop. D2 itu berita tentang laptop yang mengandung bola. Ya. Ya, model ruang vektor bisa digambarkan adalah seperti ini, di mana panjangnya ini adalah menggambarkan bobot dari dimensi-dimensi laptop bola. Apa perbedaan D1 dengan D2 yang tadi saya katakan? D1 itu adalah tentang bola yang sedikit mengandung laptop, D2 tentang laptop yang mengandung bola. Ya, kemudian kita lihat, nah kalau di sini ada D1 dan D3. D1 dan D3 ini panjangnya berbeda, tetapi arahnya sama, berhimpitan seperti ini. Ya, ini dapat dikatakan apa persamaan dan perbedaan D1 dan D3? Dapat dikatakan persamaannya adalah misalkan mengandung sama-sama berita tentang bola, sedikit mengandung laptop, tapi D1 lebih pendek daripada D3, misalkan seperti itu. Nah, kemudian ada D3, D4, D5. Kalau panjang itu artinya lebih menggambarkan panjangnya berita. Kalau arah menggambarkan isinya, apakah lebih cenderung ke bola atau lebih cenderung ke laptop. Mana yang lebih mirip misalkan
dengan D4. D4 itu lebih mirip ke D3 atau D4 itu lebih mirip ke D5. Kalau dari sisi kontennya, dari sisi isinya, nah ini lebih mirip ke sini. Dari sudut, berarti dilihat dari sudutnya. Ya, dilihat dari sudutnya. Ya. Ini lebih mirip tentang, masih sama-sama tentang bola, meskipun yang ini adalah panjang beritanya dan ini pendek. Kalau D5 tentang laptop. Nah, ini apa yang disebut dengan mencari kesamaan semantik dari sisi dengan apa yang disebut dengan cosine similarity. Ya, bisa digunakan untuk antara lain kesamaan teks ya. Misalkan kesamaan teks itu pada bisa digunakan pada question answering, bisa digunakan pada peringkasan teks, bisa digunakan untuk klasterisasi dan juga klasifikasi. Kemudian untuk juga memilih atau meranking dokumen mirip atau relevan yaitu dengan dot product, yang balik lagi tag. Ini dengan dot product. Dot product itu dot product itu pada dasarnya adalah ini sudut kemudian digambarkan dengan cosine ya. Kalau sudutnya tinggi artinya cosine-nya lebih tinggi. Kalau kecil artinya cosine-nya lebih kecil. Ya, kira-kira seperti itu untuk proses yang kita tadi banyak dipakai, terutama seperti yang non neural. Ya silakan, mungkin ada komentar, pertanyaan. Lara enggak dulu Pak, sampai siap-siap buka puasa juga ini. Ya seperti itu ya. Jadi sebenarnya ada satu topik lagi, yang topik itu udah ada ininya ya, udah ada di izin saya stop dulu, kan nggak ada pertanyaan, saya stop ininya recording.